Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Super MNH. Masih dalam pembahasan mengenai arsitektur komputer bersama saya Muhammad Noviansah. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana evolusi komputer. Dari komputer yang kita gunakan sekarang itu tentu diawali dari komputer-komputer di generasi-generasi awal. Sebelum kita mempelajari mengenai arsitektur komputer secara keseluruhan, kita bahas mengenai evolusi komputer dan kinerjanya nih, kita lihat. Oke, kita masuk ke materi kita ya. Oke, sebelum masuk ke materi mengenai evolusi komputer dan arsitektur komputer secara keseluruhan, kita lihat ada istilah mengenai organisasi komputer dan juga arsitektur komputer. Nah, apakah sama atau berbeda? Kita lihat. Yang pertama kita lihat adalah organisasi komputer. Apa itu organisasi komputer? Nah, organisasi komputer ini berkaitan dengan unit-unit operasional dan interkoneksinya yang merealisasikan spesifikasi arsitekturnya. Nah, contohnya atribut di organisasional ini ada sinyal-sinyal kontrol, interface komputer, dan peripheral, dan maupun juga teknologi memori yang digunakan. Atau dengan kata lain, komponen-komponen pembentuk dari suatu komputer itu apa aja dan saling terkait dan dari masing-masing komponen tersebut. Nah, itu yang disebut dengan organisasi komputer. Sedangkan pada arsitektur komputer ini berkaitan dengan atribut-atribut sebuah sistem, dalam hal sistem komputer yang tampak atau visible bagi seorang programmer ya dalam hal ini, yaitu atribut-atribut yang memiliki dampak langsung pada eksekusi logis sebuah program. Nah, contoh atribut dari segi arsitektural apa aja? Ini akan kita bahas di video-video berikutnya, yaitu set instruksi, jumlah bit, mekanisme I/O, teknik pengalamatan memori. Nah, itu dari segi arsitekturnya akan kita bahas. Mungkin kalau kita bahas dari segi arsitektur juga tidak menyampingkan dari organisasi komputer tersebut. Jadi dalam halnya organisasi komputer dan arsitektur komputer itu saling keterkaitan ya, memiliki keterkaitan sendiri. Itu akan kita bahas di video-video kita berikutnya. Oke, kita masuk ke materi kita. Sebelum masuk ke evolusi, kita lihat dari segi struktur dan fungsi komputer. Nah, sini dari gambar sini terlihat sebuah komputer sini ya. Sebuah komputer dia yang nanti berkaitan dengan dunia luar, baik itu peripheral gitu ya, baik keyboard, mouse gitu, peripheral, dan juga communication line ya, misalkan modem dan lain sebagainya. Nah, itu kita lihat di komputer itu ada 4 mungkin ya, bisa kita katakan 4 komponen pembentuk dari suatu komponen. Nah, sini strukturnya kita lihat ada CPU gitu ya, kemudian ada main memory, ada I/O, input output, dan sistem bus. Kemudian kalau kita pecah lagi CPU, di dalamnya komponennya apa aja? Ada control unit, ada ALU, ada register, maupun dari internal system bus. Nah, itu dari struktur dari komputer. Nah, yang disebut dengan struktur itu apa? Struktur itu adalah cara komponen-komponen dalam komputer saling terkait nih. Masing-masing komputer ini saling terkait dalam operasional dari suatu komputer. Itu yang disebut dengan struktur. Sedangkan fungsi itu adalah fungsi komputer ya, dalam hal ini adalah operasi pada masing-masing komponen sebagai bagian dari struktur. Nah, dalam hal ini sebuah komputer fungsinya dapat dilakukan apa aja. Yang pertama, dia bisa sebagai pengolahan data, sebagai penyimpanan data, kemudian pemindahan data, maupun juga kontrol. Oke, itu dari struktur dan fungsi. Nah, berikutnya kita akan bahas satu persatu bagian dari komputer ini secara keseluruhan dari keempat komponen ini, maupun nanti kita pecah nih CPU ini dalamnya apa aja komponennya gitu ya, nanti kita pecah. Oke, berikutnya ini adalah struktur dari komputer. Tadi dikatakan sini komputer dia nanti berhubungan dengan communication line ya. Tadi contohnya modem
gitu ya. Kemudian ada peripheral sini ya, keyboard, mouse dan lain sebagainya. Nah, komputer itu sendiri komponen pembentuknya apa aja? Tadi ada CPU atau Central Processing Unit gitu ya. CPU ini Central Processing Unit, atau kita bisa mengistilahkan, atau banyak orang mengistilahkan sebagai prosesor gitu ya. Nah, itu adalah CPU dalam hal ini, Central Processing Unit. Kemudian ada main memory, ada input output, kemudian ada sistem interconnection. Nah, kita lihat yang pertama ada CPU gitu ya, Central Processing Unit atau prosesor sini. Fungsinya apa atau tugasnya apa? Nah, tugasnya CPU atau prosesor ini dia mengontrol operasi komputer dan membentuk fungsi-fungsi pengolahan datanya gitu ya. Dia yang mengolah nih semua nih dari CPU sini. Dan berikutnya main memory. Nah, main memory ini sebagai tempat penyimpanan data. Kayak main memory mungkin kita bisa istilahkan dengan RAM dan sebagainya. Nah, ini main memory. Kemudian ada input output. Nah, input output itu adalah dia fungsinya memindahkan data antara komputer dengan lingkungan luar. Lingkungan luarnya mana tadi? Bisa communication line ataupun peripheral gitu ya. Jadi nanti setiap input yang masuk dari peripheral nanti diolah dulu oleh input output di sini nih, sebelum diteruskan ke bagian-bagian lainnya atau diolah oleh CPU. Kemudian ada sistem interconnection gitu ya. Ini mungkin ada diistilahkan dengan sistem bus. Nah, ini fungsinya apa nih? Fungsinya dia sebagai komunikator gitu ya. Dia yang menghubungkan gitu ya, menghubungkan antara ketiga komponen lainnya nih, baik itu CPU, main memory, input output. Jadi CPU berhubungan dengan input output atau kebalikannya itu melalui komunikasi dijalankan oleh sistem interconnection. Nah, itu adalah komputer secara keseluruhannya. Berikutnya kita akan pecah nih di bagian CPU. Di bagian CPU apa aja komponen-komponen pembentuknya. Di dalam CPU nih seperti ini. Di dalam CPU ada yang disebut dengan ALU atau Arithmetic and Logic. Ini logic ya, salah, logic unit. Kemudian ada control unit, kemudian ada register, dan juga ada interconnectionnya atau sistem bus tadi nih, interconnection atau internal CPU interconnection yang menghubungkan antara masing-masing dari komponen yang ada di dalam CPU. Kita lihat yang pertama, kita lihat sini dulu, control unit. Nah, control unit tugasnya apa? Dia mengontrol operasi dari CPU gitu ya. Dari CPU segala keseluruhan yang mengontrol itu adalah di bagian control unit. Nah, nanti akhirnya akan mengontrol dari keseluruhan komputer tersebut. Kemudian ALU nih yang paling penting juga, Arithmetic Logic Unit. Nah, ini membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. Nah, di sini CPU, di sini ALU ini dia terdiri dari dua unit lagi sebenarnya. Ada Arithmetic unit dan logic unit. Jadi nanti yang diolahnya itu sifatnya apa? Sifatnya aritmetik. Nanti bagian aritmetik yang mengolahnya nih. Kalau sedangkan yang diolah itu adalah data-data bersifat logika ya. Nah, ini nanti logic unit yang akan mengolahnya. Jadi dalam hal ini ALU ini bisa mengolah dari sistem matematika aritmetik maupun dari logiknya, nanti dari data yang akan diolah tersebut. Kemudian berikutnya register. Nah, register ini adalah sebagai penyimpanan internal bagi CPU. Jadi CPU memiliki tempat penyimpanan sendiri yang disebut dengan register. Nah, ini bagian dari CPU. Kemudian berikutnya adalah ini tadi sistem interconnection-nya atau internal CPU interconnection. Ini yang mekanisme komunikasi antara register, arithmetic and logic unit, kemudian ada control unit. Ini di komunikasinya melalui mekanisme dari sistem interconnection atau di dalam CPU disebut dengan internal CPU interconnection. Oke, itu bagian-bagian dari komponen komputer secara keseluruhan dan CPU secara keseluruhan. Nah, bagian-bagian ini harus dipahami ya, karena nanti di video-video kita berikutnya atau materi kita berikutnya masih berkaitan nih tadi dengan yang
pembahasan mengenai struktur komputer maupun dari komponen CPU ini akan kita bahas. Kita akan ketemu terus, baik itu ALU, register dan lain sebagainya. Oke, berikutnya kita masuk ke evolusi dan kinerja dari komputer. Nah, kita lihat evolusi komputer itu diawali dari komputer yang disebut dengan komputer generasi pertama. Nah, cirinya apa nih? Cirinya komputer generasi pertama itu ya, dia masih menggunakan tabung hampa nih, seperti ini, tahu-tahu vacuum tube nih, gambarnya seperti ini, tabung hampa. Nah, ini komputer generasi pertama masih menggunakan tabung vakum seperti ini ya, karena memang saat itu belum ditemukannya teknologi transistor, apalagi IC itu belum, masih menggunakan teknologi tabung vakum nih, disebut seperti ini, ukurannya besar seperti itu ya. Nah, kemudian ciri berikutnya dari generasi komputer pertama, programnya dibuat dalam bahasa mesin. Kemudian memori utama dibuat dengan teknologi magnetic core storage. Kemudian ukuran fisiknya komputer sangat besar, mungkin satu ruangan besar gitu ya. Kemudian membutuhkan daya listrik yang besar juga tentunya. Nah, sini contohnya apa aja yang termasuk komputer generasi pertama. Ada yang disebut dengan ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer, yang singkat dengan ENIAC. Ini merupakan suatu komputer generasi pertama. Nah, ciri khasnya apa nih ciri khasnya? Nah, ENIAC ini dirancang oleh seorang peneliti dari Universitas Pennsylvania, yaitu John Morley dan John Presper Eckert gitu ya. Seorang peneliti di Universitas Pennsylvania merancang sebuah komputer gitu ya, yang disebut dengan ENIAC tadi. Nah, komputer ENIAC ini dia memiliki beratnya itu sebesar atau seberat 30 ton. Nah, volumenya ukurannya sekitar 15.000 kaki persegi, mungkin berapa ruangan gitu ya. Satu ruangan besar itu hanya berisi satu komputer. Nah, satu komputer ENIAC ini dia menggunakan 18.000 tabung vakum tadi, itu komponennya itu vakum tadi yang digambar sebelumnya. Nah, itu sebanyak 18.000. Kemudian dia juga membutuhkan daya listriknya sekitar 140 kW. Kemudian melakukan operasi penambahan aja itu sekitar 5.000 operasi per detik. Gitu. Dijalankannya masih sedikit ya, 5.000 operasi per detik itu. Dan memori dia terdiri dari 20 akumulatornya sebagai penyimpanannya. Masing-masing akumulator itu menyimpan 10 digit. Dan bentuknya seperti apa nih ENIAC ini? Seperti ini. Ini sangat besar, yang di dalam suatu ruangan besar ya. Ini satu komputer ini yang dilakukan oleh programmer dalam menjalankan atau mengoperasikan dari komputer ENIAC ini dengan mencolokkan itu jumper gitu ya. Jadi belum dilakukan secara full otomatis gitu ya, tapi masih memerlukan jumper yang dilakukan oleh operatornya, atau bisa disebut programmernya nih, programmer yang menjalankan dari komputer ENIAC. Ini komputer generasi pertama. Oke, kita tinggalkan ENIAC ini ya sebagai salah satu dari komputer generasi pertama. Dan contoh berikutnya lagi di komputer generasi pertama ada yang disebut dengan mesin von Neumann gitu ya, atau Computer of IAS, Institute for Advanced Studies. Nah, sini komputer IAS ini bisa kita sebut komputer IAS atau komputer mesin von Neumann. Nah, dia memiliki memori terdiri dari 1000 lokasi penyimpanan. Nah, masing-masing yang disebut dengan word. Kemudian satu word terdiri dari 40 binary digit atau 40 bit ya, 40 bit satu wordnya tersebut. Kemudian satu word juga terdiri dari 20 bit instruksi. Masing-masing instruksi terdiri dari 8 bit kode operasi dan 12 bit alamat.
Kemudian dia juga memiliki 21 buah instruksi. Nah, masing-masing instruksi dibagi 5 kelompok, yaitu sebagai data transfer, sebagai unconditional branch, sebagai conditional branch, arithmetic, dan juga address modify. Nah, itu mesin von Neumann gitu ya. Ini contohnya seperti ini, masih ukurannya juga sangat besar. Ini gambar von Neumann yang menemukan dari komputer IAS ini. Nah, disebut IAS ini bisa dikatakan sebagai cikal bakal ya, generasi dari komputer von Neumann ini, mesin IAS ini sebagai cikal bakal dari komputer-komputer di generasi berikutnya, atau generasi-generasi yang digunakan oleh dari sebuah komputer. Nah, karena secara garis besar komputer IAS ini juga dia menggunakan CPU yang terdiri dari Arithmetic Logic Unit atau CA, kemudian Program Control Unit CC, dan juga sudah menggunakan main memory dan I/O sini equipment untuk input output. Nah, ini maka dikatakan mesin von Neumann ini sebagai cikal bakal komputer yang ada sekarang ya, mungkin ya, cikal bakal komputer-komputer berikutnya. Oke, berikutnya kita tinggalkan mesin von Neumann. Berikutnya di generasi pertama juga ada yang disebut dengan komputer UNIVAC gitu ya, atau Universal Automatic Computer. Nah, ini komputer UNIVAC ini dirancang oleh Mauly dan Eckert gitu ya. Sama juga dia yang menciptakan tadi ENIAC tadi gitu ya. Nah ini dia membuat atau memproduksi pertama dari komputer UNIVAC ini yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan, The Eckert Mauly Computer Company. Nah, makanya komputer UNIVAC ini walaupun generasi pertama ini merupakan komputer komersil pertama yang dipasarkan, yang digunakan di mungkin bukan rumah ya, di perusahaan-perusahaan seperti itu komputer UNIVAC. Nah, ini contohnya gambarnya sudah ukuran mengecil gitu ya, dan juga udah menggunakan layar dan juga keyboard seperti itu. Ini contohnya. Oke, berikutnya kita tinggalkan di generasi pertama. Berikutnya adalah komputer generasi kedua. Seperti apa nih komputer generasi kedua? Nah, ini komputer generasi kedua ini ditandai dengan sudah berkembangnya di dunia teknologi elektronika ya, dengan munculnya suatu teknologi transistor di sini. Nah, cirinya kita lihat generasi komputer kedua apa aja. Nah, teknologi dasarnya rangkaian berupa transistor. Nah, sini karena sudah berkembangnya teknologi transistor, generasi kedua udah menggunakan komputer yang menggunakan transistor, disebutnya dengan generasi kedua di sini. Menggunakan bahasa pemrogramannya Fortran, COBOL atau ALGOL. Kemudian menggunakan memori sekunder berupa magnetic tape gitu ya, menggunakan pita sini, pita magnetik sebagai memori penyimpanannya, memori sekundernya. Dan ukuran fisik komputernya lebih kecil dibandingkan komputer generasi pertama tadi gitu ya, yang ukuran sangat besar. Juga selain ukuran kecil juga membutuhkan daya listrik yang lebih kecil lagi nih, karena sudah menggunakan teknologi transistor tadi. Nah, ini contohnya seperti ini. Walaupun mungkin dari ukuran dari di zaman sekarang mungkin udah masih dikatakan besar ya, tapi lebih kecil dibanding dengan generasi pertama. Nah, ini komputer generasi kedua yang digunakan. Oke, berikutnya generasi ketiga kita lihat. Generasi ketiga, nah ini dengan munculnya sudah ditandai dengan berkembangnya dunia elektronika, ditandai dengan adanya atau munculnya teknologi IC, Integrated Circuit atau chip ya gitu ya. Nah, ini generasi ketiga. Nah, dia udah teknologi dasar membangun rangkaian yang digunakan adalah udah menggunakan IC, Integrated Circuit, generasi ketiga. Layar monitor dapat menampilkan gambar dan grafik walaupun masih sederhana. Menggunakan magnetic tape sebagai memori sekundernya. Kemudian memiliki fitur jaringan walaupun sangat sederhana ya jaringan saat itu. Kemudian penggunaan daya listrik lebih hemat.
Nah, ini contohnya seperti ini, komputer-komputer yang digunakan di beberapa perusahaan, bank ya, khususnya saat-saat awal dari komputer generasi ketiga ini yang gunakan banyak perusahaan-perusahaan besar ataupun bank yang menggunakan dari komputer generasi ketiga ini. Oke, berikutnya di generasi selanjutnya ya, mungkin bisa dikatakan generasi selanjutnya ada generasi keempat dan kelima, nanti kita bahas. Generasi selanjutnya dari generasi ketiga adalah setelah dari generasi ketiga, perkembangan komputer didasarkan pada perkembangan IC. Nah, ini kalau tadi generasi ketiga menggunakan IC. Nah, perkembangan IC-nya itu kalau kita lihat, IC itu terdiri dari beberapa transistor di dalamnya disatukan gitu ya. Nah, dari segi skala jumlah transistor dalam satu IC ini makin berkembang IC, semakin banyak transistornya semakin kompleks juga dari IC tersebut. Nah, perkembangannya ini dari segi IC ada yang disebut dengan SSI, Small Scale Integration. Nah, di dalamnya itu, di dalam satu IC-nya itu terdapat 100 komponen elektronik gitu ya, disatukan dalam satu chip. Nah, itu jenisnya komputer IC-nya ada menggunakan istilah SSI. Kemudian ada MSI, Medium Scale Integration, itu ukuran dalam satu chip itu terdapat 100 sampai 3000 komponen elektronik gitu ya, termasuk transistor, mungkin resistor, kondensator, dan lain sebagainya disatukan dalam satu chip. Sebanyak 100 sampai 3000 itu adalah MSI atau Medium Scale Integration. Kemudian ada LSI, Large Scale Integration. Nah, ini ukurannya bisa sampai 3000 sampai 100.000 komponen elektronik per chip. Kemudian ada VLSI, Very Large Scale Integration. Ini terdapat 100.000 sampai 1 juta komponen elektronik di dalam satu chip. Kemudian ada ULSI, Ultra Large Scale Integration. Nah, ini lebih dari 1 juta komponen per chipnya sekarang. Mungkin sekarang bisa ada sampai 1 miliar komponen dalam satu chip gitu ya. Nah, itu komputer generasi berikutnya. Nah, kalau kita lihat generasi berikutnya itu kita sebagai ada generasi, bisa dikatakan orang sebagai generasi keempat dan kelima. Nah, itu berkaitan dengan komputer atau evolusi Pentium yang akan kita bahas berikutnya. Nah, sebelum komputer di generasi selanjutnya tadi, nah ini ada perkembangannya sampai ke Pentium, kita lihat. Nah, yang pertama ada 8080. Kemudian ada tipe 8086, kemudian tipe 80286, kemudian 80386, kemudian 80486. Nah, sampai di sini yang bisa dikatakan atau banyak pengamat mengatakan ini adalah komputer generasi keempat. Nah, generasi kelima itu ditandai dengan adanya Pentium sini. Nah, Pentium ini makanya bisa dikatakan awal Pentium itu sebagai komputer generasi kelima gitu ya, generasi kelima. Penta itu kan asalnya Pentium itu berasal dari kata penta. Nah, itu bisa dikatakan generasi kelima atau bisa perkembangan dari sebelumnya nih, sini 80486. Berikutnya di Pentium ini sebenarnya adalah 80586. Cuma Intel menyebutnya sebagai Pentium gitu ya. Mungkin dari sejarahnya itu sebagai strategi marketingnya gitu ya, membuat prosesor itu disebut dengan Pentium. Atau ada juga yang mengatakan Pentium ini sebagai awal dari komputer generasi kelima. Dan setelah Pentium berkembang jadi Pentium Pro, ada Pentium 2, Pentium 3, nah Pentium 4 yang sudah mungkin saat itu sudah sangat canggih ya, udah bisa multimedia, bisa digunakan menyetel video dan sebagainya. Kemudian ada Itanium gitu ya, komputer yang biasa digunakan untuk server dan sebagainya. Oke, kita kembali lagi ke 8080 gitu ya. Nah, ini keluar di tahun 1972, merupakan mikroprosesor pertama keluaran Intel dengan mesin 8 bit dan bus data ke memori juga 8 bit.
Jumlah instruksinya sebanyak 66 instruksi dengan kemampuan pengalamatan 16 kilobyte. Dan 8086 dikenalkan di tahun 74 nih. Ini merupakan mikroprosesor 16 bit dengan menggunakan teknologi CAC ya, CAC instruksi. Jumlah instruksi mencapai 111 dan kemampuan pengalamatannya ke memorinya masih berukuran 64 kilobyte. Kemudian 80286 atau dikenal dengan komputer tipe 286 dulu. Nah, keluar tahun 1982, merupakan pengembangan dari 8086. Kemampuan pengalamannya mencapai 1 MB dengan instruksi sebanyak 133. Kemudian berkembang ada 80386 di tahun 1985, mesin 32 bit sini sudah mendukung sistem multitasking gitu ya. Dengan mesin 32 bitnya, produk ini mampu menjadi terunggul pada masa itu. Komputer 386 sebutnya. Kemudian berkembang ada komputer 486 atau 80486 yang dikeluarkan tahun 1989. Kemajuan pada teknologi CAC memori ya dan pipelining instruksi sudah dilengkapi dengan Met coprocessor. Nah, itu akhir dari komputer generasi keempat. Kemudian berkembang komputer generasi kelima, ditandai dengan munculnya suatu mikroprosesor yang disebut dengan Pentium. Nah, dikeluarkan pada tahun 1993. Dia menggunakan teknologi superscalar sehingga memungkinkan eksekusi instruksi secara paralel. Kemudian ada muncul Pentium Pro, keluar tahun 1995. Kemajuannya pada peningkatan organisasi superskalar untuk proses paralel, ditemukannya sistem prediksi cabang, analisa aliran data, dan sistem CAC memori yang makin canggih. Dan muncul ada yang disebut dengan Pentium 2. Nah, ini keluar tahun 1997. Nah, sini dulu Pentium 2 ini terkenal dengan teknologi MMX-nya, sehingga mampu menangani kebutuhan multimedia nih di Pentium 2 ini. Nah, mulai Pentium 2 ini telah menggunakan teknologi RISC ya, Reduced Instruction Set. Nah, itu nanti akan kita bahas masalah itu. Kemudian berkembang lagi menjadi ada komputer berikutnya, mikroprosesor berikutnya adalah Pentium 3. Nah, Pentium 3 ini terdapat kemampuan instruksi floating point untuk menangani grafis 3 dimensi. Dan berkembang lagi menjadi ada Pentium 4. Nah, kemudian di sini Pentium 4 pengembangannya dari Pentium sebelumnya yang memiliki kemampuan floating point dan multimedia makin canggih. Dan berikutnya ada komputer Itanium, memiliki kemampuan 2 unit floating point, 4 unit integer, 3 unit percabangan, internet streaming, juga 128 bit ya integer register. Nah, itu adalah evolusi Pentium yang sampai berikutnya itu ada core ya, teknologi core 2 duo, dual core dan lain sebagainya sampai sekarang. Mungkin nanti di kesempatan berikutnya kita akan bahas sampai mungkin sekarang ada ada dari Intel i3, i5, i7 dan sebagainya. Itu merupakan sebelumnya merupakan pengembangan dari komputer-komputer sebelumnya nih yang mungkin sudah tidak digunakan lagi ya komputer-komputer ini. Tapi bukan berarti kita menghilangkan begitu saja sejarah. Dalam hal ini komputer generasi sekarang ya tidak akan muncul gitu ya kalau dikatakan sebelum adanya komputer yang kita bahas di sini, sejarah-sejarah komputer atau evolusi komputer tersebut. Oke, kita tinggalkan evolusi dari komputer atau Pentium dalam ini. Berikutnya di pembahasan kita dalam perancangan dan kinerja komputer. Tentu dalam hal ini dalam perancangan ataupun kinerja komputer itu akan terbentuk gitu ya. Akan terbentuk bagaimana kita merancang atau ya, menempatkan dari komponen-komponen yang ada di dalam komputer itu sebagaimana mestinya gitu ya, sebagaimana ukurannya bisa dikatakan. Nah, di sini kinerja sebuah komputer hasil dari proses dari seluruh komponen komputer.
yang melibatkan CPU, memori utama, memori sekunder, bus, peripheral, dan sebagainya. Dalam hal ini semakin baik CPU, memori utama semakin tinggi, begitu juga memori sekunder, ada penggunaan sistem bus dan peripheral yang lainnya, itu akan meningkatkan kinerja dari komputer itu sendiri tentunya. Nah, kita lihat teknik yang dikembangkan untuk meningkatkan kinerja komputer, antara lain apa aja. Yang pertama, branch prediction. Nah, branch prediction ini teknik di mana prosesor memungkinkan mengamati terlebih dahulu di dalam software dan melakukan prediksi percabangan atau kelompok instruksi yang akan dieksekusi berikutnya. Itu branch prediction. Kemudian ada data flow analysis. Nah, dalam hal ini teknik ini prosesor akan menganalisa instruksi-instruksi yang tidak tergantung pada hasil atau data lainnya untuk membuat penjadwalan yang optimum dalam eksekusi. Kemudian ada speculative execution. Nah, ini dengan modal prediksi cabang dan analisis data, maka prosesor dapat melakukan eksekusi spekulatif terlebih dahulu sebelum waktunya. Ini nanti kita akan bahas lebih detail lagi nih untuk masalah-masalah seperti ini. Oke, mungkin itu aja materi pembuka untuk arsitektur komputer ya. Kita akan bahas dalam di pertemuan berikutnya ya, mengenai arsitektur. Mungkin itu aja materi untuk kali ini. Semoga dapat dimengerti dan dapat membuka wacana kembali gitu ya, seperti apa komputer yang ada di sebelum generasi kita, atau dalam hal ini komputer yang kita gunakan sekarang yang semakin mengecil gitu ya. Yang sebelumnya tentu di generasi pertama komputernya itu sangat besar dan berkembang terus sampai komputer itu semakin mengecil. Mungkin itu aja pembahasan kita untuk kali ini. Nanti kita akan lanjut untuk materi kita berikutnya ya. Oke, mungkin itu aja. Saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga berkenan dan dapat mengerti. Jangan lupa di like dan subscribe channel saya ini, karena nanti setiap ada video baru akan ada notifikasinya ya, jadi kalian bisa mendapatkan langsung. Oke, mungkin itu aja. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.